Tidak semua pahlawan memakai jubah. Beberapa dari mereka memakai kaos Pokemon dan topi baseball. Kamu pikir kamu tahu semua pahlawan super di luar sana dengan Marvel dan DC mendominasi box office dan manusia kaktus yang luar biasa memerangi kejahatan di jalanan Ibroh yang kejam. Tapi ada satu calon pahlawan kecil yang mungkin belum pernah kamu dengar. Di dunia yang penuh dengan bahaya dan berlaku kejahatan, seorang anak laki-laki dipersenjatai dengan hati yang murni dan kekuatan telekinetik berani melangkah dan menjadi pahlawan. Seorang wanita sedang diculik dengan todongan senjata ketika Cameron yang berusia 7 tahun melihat itu. Dia melihat senjata di tangan pria itu, ketakutan di mata wanita itu saat dia mencari jalan keluar. Dan dia tahu bahwa dia harus bertindak. Dia berkonsentrasi dengan sekuat tenaga, menjangkau dengan pikirannya, dan melepaskan pistol dari genggaman pria itu ke semak-semak di dekatnya. Wanita itu berlari secepat yang dia bisa dari sana, tapi tidak sebelum melihat anak yang telah menyelamatkan hidupnya. Entah bagaimana dia tahu bahwa itu adalah pahlawannya. Sayangnya untuk Cameron, tapi untungnya bagi organisasi SCP, wanita itu melaporkan apa yang terjadi kepada petugas polisi terdekat yang kebetulan adalah agen rahasia untuk organisasi. Sebelum Cameron bisa meninggalkan tempat kejadian, dia didekati oleh tim penjaga bersenjata dan dibawa ke tempat baru yang aneh yang dipenuhi dengan pria berjas lab yang terus memanggilnya SCP-2241. Cameron duduk sangat lama di ruangan putih bertanya-tanya apa dia dalam masalah. Ketika seorang pria dengan jas lab masuk, dia memperkenalkan dirinya sebagai peneliti Valdez dan memberitahu Cameron bahwa dia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Dia bertanya mengapa Cameron membantu wanita itu bukannya melarikan diri dan meminta bantuan orang dewasa. Dia berkata, "Pahlawan super harus membantu orang. Saya bisa memindahkan barang tanpa menyentuhnya dan orang lain tidak bisa. Jadi saya harus menggunakannya untuk membantu mereka." Dia melanjutkan untuk menjelaskan bahwa dia telah melatih kemampuannya di hutan dan merahasiakannya dari semua orang. Valdez menanyakan hal-hal apa yang dapat dilakukan Cameron dan dia menjelaskan, "Saya dapat memindahkan barang tanpa menyentuhnya, tapi tidak jika terlalu jauh atau terlalu besar, hanya seperti cangkir di seberang ruangan atau lengan seseorang atau sesuatu. Kadang-kadang bisa agak berubah juga." Ketika diminta, dia menjelaskan, "Terkadang ketika saya memindahkan sesuatu, itu berubah menjadi sesuatu yang saya inginkan. Seperti suatu saat ketika saya sedang memindahkan batu, itu berubah menjadi seperti mainan yang saya hilangkan. Tapi itu berubah kembali setelah beberapa saat, bahkan sebelum saya sampai di rumah." Cameron menjadi tertekan selama wawancara, tapi Valdez berjanji kepadanya bahwa dia akan baik-baik saja di sini. Dia bertanya kepada Cameron apa nama pahlawan supernya, dan dia mengatakan kepadanya Crusader Cameron. Valdez menjelaskan bahwa Cameron akan tinggal di organisasi SCP untuk sementara waktu, sehingga mereka dapat belajar lebih banyak tentang kekuatannya dan membantunya menjadi pahlawan super yang lebih baik. Peneliti Valdez menyimpulkan wawancaranya dengan pernyataan penutup ini, "SCP-2241 tampaknya mempercayai saya dan percaya bahwa organisasi berusaha membantunya sebanyak mungkin. Catatan SCP-2241 konsisten dengan tahap awal humanoid yang mengembangkan kemampuan mengubah realitas. SCP-2241 mungkin telah mengalami penyiksaan dari orang tuanya yang mengarah pada pengembangan awal dari kemampuan tersebut. Jika diperlukan kemampuan yang lebih berkembang untuk penelitian, tekanan emosional serupa dapat diterapkan oleh staf organisasi." SCP-2241 ditahan di ruang bananan humanoid standar. Dia diberi akses ke televisi dan buku komik. Meskipun akses ini dapat diberhentikan sebagai hukuman atas perilaku buruknya, dia diberi makan 3 kali sehari dengan makanan seimbang dengan camilan tambahan seperti coklat atau es krim yang diberikan setelah pengujian, terutama jika pengujian berlangsung untuk waktu yang sangat lama atau sangat menegangkan. Semua anggota yang berinteraksi dengan SCP-2241 harus memanggilnya dengan namanya Cameron saat berinteraksi dengannya. Hanya psikolog yang ditugaskan untuk Cameron dan anggota yang ditunjuk secara khusus seperti Valdez yang diizinkan untuk mengembangkan hubungan persahabatan dengannya. Jika dia menjadi terikat pada orang yang tidak disetujui, mereka diharuskan untuk mencegah ini semampu mereka. Setelah prosedur penahanan ditetapkan, Valdez dan timnya mulai bekerja menyusun tes yang akan menggunakan emosi dan keinginan Cameron untuk menyelamatkan orang guna mengembangkan dan memperkuat kemampuannya. Untuk tes pertama, mereka dengan sengaja mengekspos Cameron ke tingkat D yang percaya bahwa dia adalah sandera yang berharga yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri dari organisasi. Tingkat D menculik Cameron dengan todongan pisau, tapi Cameron dengan cepat menggunakan kemampuan mengubah realitasnya untuk mengubah pisau menjadi coklat dan melarikan diri. Pisau itu tetap coklat dan tidak kembali menjadi logam, menunjukkan kekuatannya telah tumbuh lebih kuat. Rincian peristiwa yang mengikuti tes ini telah disensor dari file resmi, tapi catatan dari anggota Dewan Pengawas memberikan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi. SCP-2241 telah menyatakan bahwa dia bermaksud untuk tumbuh lebih kuat untuk menghentikan lebih banyak orang dari kematian, dan ini akan membantunya dan kita dalam tujuan ini. Membunuh seorang pria dengan peluru teleportasi adalah langkah jenius taktis dari objek SCP. GTT Theta 17 akan siap merespon selama semua putaran pengujian lebih lanjut sebagai tindakan pencegahan. Setelah serangkaian tes yang masing-masing termasuk taruhan emosional yang tinggi, seperti mengancam nyawa orang yang tidak bersalah atau barang
binatang milik SCP-2241 kemampuannya berkembang lebih jauh. Dalam satu tes, rangkaian drone bersenjata dibuat untuk tidak berfungsi secara artifisial, menimbulkan ancaman nyata bagi anggota organisasi di sekitar bocah itu. Dia merespon dengan menggunakan telekinesisnya untuk menyalakan drone satu sama lain, menabrakkannya satu sama lain. Ketika hanya satu drone yang tersisa, dia memindahkan persenjataannya ke medan terdekat, meninggalkan kerangka yang tidak berbahaya. Dalam tes lain, sebuah bom diledakkan di dekat anggota tingkat D anak laki-laki itu entah bagaimana menyerap energi bom saat meledak mengubah energi kinetiknya dan menyelamatkan nyawa pria itu. Tes terkait bom lainnya, ada seorang pria dengan bom diikatkan kepadanya untuk menyerang tingkat D. Dalam tes ini diperintahkan agar pengebom dibunuh hidup-hidup. Cameron merespon dengan memindahkan rompi bom ke ruang penahanan yang tahan ledakan dan membuat pengebom pingsan dengan satu pukulan, meskipun tinju kecilnya seharusnya tidak mampu memberikan pukulan sekuat itu. Dalam tes lain, bom ketika ditempatkan di ruang SCP-2241 di antara barang-barang pribadinya, termasuk beberapa boneka binatang dan buku komik. Dia sangat kecewa dengan penemuan ini dan memindahkan bom itu tinggi-tinggi ke langit di mana bom itu diledakkan tanpa bahaya. Dia tetap kesal untuk beberapa saat setelah itu berkata, "Tidak ada yang boleh mengambil barang-barang saya. Tidak adil, saya kuat, aku adalah Crusader." Beranjak dari bom, tim peneliti menugaskan bocah itu untuk mencuri sebuah kotak dari berangkas bank organisasi yang telah dimodifikasi untuk keamanan ekstra. Dia memindahkan dirinya ke dalam lemari besi, mengambil kotak itu dan kemudian membuat kesalahan. Dia membuat sensor menyala di dalamnya. Namun tak bagaimana dia memperlambat sensor dan mampu memindahkan dirinya keluar dari lemari besi sebelum alarm berbunyi. Ini adalah tugas pertama yang diberikan kepada Cameron yang dapat dianggap abu-abu secara moral atau bahkan jahat, tapi dia melakukannya tanpa pertanyaan. Ini dicatat sebagai perkembangan penting. Selanjutnya, serangan jarak jauh yang mengejutkan dilakukan di lokasi organisasi oleh mortir robot milik organisasi. 2241 menjadi marah, menangkap bom dan melemparkannya ke arah peluncur dengan kecepatan yang tampaknya kira-kira 1,4 kali kecepatan suara. Tercatat bahwa kemampuannya kurang fokus dan sikapnya lebih kasar ketika dia marah. Dia menoleh ke seorang peneliti yang mengamati dan berkata, "Saya membenci mereka, saya seorang Avenger organisasi, dan saya membenci orang-orang jahat, dan saya akan melawan mereka semua." Untuk tes terakhir dalam seri ini, dua tingkat D yang digambarkan pada 2241 sebagai warga sipil ditahan di bawah todongan senjata di ruang dengan jendela kaca anti peluru. Dia diberitahu bahwa senjata tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatannya. Para sandera membutuhkan kontak fisik untuk teleportasi ke tempat yang aman dan dia perlu menyelamatkan mereka berdua sebelum mereka terbunuh. Mengejutkan tim peneliti, dia membagi dirinya menjadi dua versi, masing-masing memindahkan sandera ke tempat yang aman sebelum kembali ke TKP untuk menaklukkan orang jahat. Dia melaporkan merasa sedikit sakit setelah itu, tapi tidak memiliki efek samping lain dari membelah dirinya menjadi dua orang. Pada saat rangkaian tes ini selesai, dia mampu memindahkan objek dan tubuhnya sendiri, menggandakan dirinya, melihat beberapa detik ke masa depan, dan memindahkan atau mengubah objek dalam jarak 12 meter. Dia senang dengan peningkatan ini, menyebutnya sebagai naik tingkat. Setelah tes ini, Valdez berencana untuk menghentikan pengobatan psikiatris SCP-2241 demi pendekatan yang lebih langsung. Rencananya adalah untuk memulai pengujian neurologis menggunakan chip yang ditanamkan melalui pembedahan yang akan memantau aktivitas otak anak itu selama pertempuran. Komite etik mengetahui hal ini dan segera turun tangan. Mereka untuk sementara mencabut izin keamanan Valdez dan menempatkannya di bawah penyelidikan. Mereka menyerahkan laporan resmi tentang keputusan ini yang berbunyi, menanamkan chip pemantau ke anak semuda ini tidak dapat dilakukan tanpa kerusakan perkembangan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Ini akan menyebabkan masalah bencana bagi anak dan penahanan jangka panjang, mengingat kemampuannya yang berkembang dengan baik. Selain itu, mengirim seorang anak dalam pertempuran, bahkan dalam kondisi pengujian, melanggar semua norma moral. Anggota yang terlibat dalam tes cepat sebelumnya sedang diperiksa. Pengujian dan penelitian seputar SCP-2241 tidak hanya menarik perhatian komite etik, tapi juga menyebabkan perselisihan di dalam Dewan Pengawas itu sendiri. Setelah intervensi komite etik, O5-3 memerintahkan agar pengujian dilanjutkan dengan menulis, "Tes ini lebih penting daripada satu SCP, terlepas dari entah itu terlihat seperti anak kecil." Penahanan dan pengamatan jangka panjang tidak lagi menjadi prioritas, mengingat kegunaan data yang kita kumpulkan melalui pengujian intensif dalam jangka pendek. Resiko penahanan kelolosan SCP minimal, mengingat kesetiaannya. Kita sekarang tahu bagian otak mana yang menangani kemampuan anomali tertentu. Dengan lebih detail, kita bisa melihat caranya. Kita bahkan mungkin belajar bagaimana memicu kemampuan ini, dan kita pasti akan belajar bagaimana menetralisirnya. Dua anggota dewan lainnya merasa ngeri dengan pernyataan ini, percaya bahwa itu bertentangan dengan kesusilaan dan moralitas dengan cara yang tidak dapat dibenarkan. O5-4 mengajukan pernyataan, "Ini terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkan ini berdiri sebagai presiden. Ini hanyalah satu langkah yang dihapus dari tentara anak-anak dan bahkan kurang lebih dari militerisasi objek tingkat SCP." Rapat Dewan Darurat diadakan untuk mengatasi ketidaksepakatan internal ini, dan mayoritas memilih mendukung pengujian kembali dan membebaskan Valdez dari semua pelanggaran etika. Saya percaya hasil akan membenarkan resiko dan cara kita lebih dekat dari sebelumnya untuk memahami mekanisme di mana otak manusia berinteraksi dengan fenomena luar biasa. Kerusakan yang
emosional dan akhirnya neurologis pada SCP-2241 itu disayangkan tapi juga diperlukan untuk kemajuan pemahaman kita. Selain itu, karena modifikasi baru dari hardware pemantauan, 2241 dapat dinetralkan dengan cepat jika menjadi ancaman setiap saat setelah operasi. Maka protes dari komite etik diabaikan, anggota Dewan Pengawas yang peduli ditolak, dan Valdez diizinkan untuk mengajukan rencananya untuk menguji dan bersiap untuk membuat anak berkekuatan super menjadi senjata. Dan sementara itu, seorang anak laki-laki bernama Cameron tetap menjadi subjek ujian dari organisasi SCP, masih memimpikan suatu hari ketika dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Sekarang tonton SCP-953 Humanoid Polymorphic dan SCP-213 Parasit Antimateri untuk anomali humanoid yang lebih berkekuatan super.